Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam kasih sayangnya, rahmatnya maupun nikmatnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala urusan, melapangkan rezeki, dan meringankan langkah kita dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Kali ini kita akan membahas hal-hal yang tidak boleh diceritakan kepada siapapun, bahkan kepada istri atau suami sendiri. Mari kita lanjutkan pembahasannya. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati saya mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share agar terus dapat mensyiarkan syiar agama Islam. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, bercerita tentang segala hal yang berhubungan dengan kehidupan tentunya sering kita lakukan. Terkadang ada sebagian orang yang kerap kali menceritakan tentang apapun yang terjadi dalam hidupnya. Manusia sebagai makhluk sosial tentunya membutuhkan cara yang tepat untuk melepaskan emosi atau bahkan kebahagiaan. Salah satu caranya adalah bercerita kepada keluarga ataupun teman. Namun perlu diketahui ada beberapa hal yang tidak boleh untuk diceritakan kepada siapapun karena akan berdosa. Berikut uraiannya. Pertama, dosa atau aib sendiri. Setiap manusia tentu tidak luput dari dosa dan kekhilafan. Tanpa disadari, mereka kerap berbuat sesuatu yang berakibat menjadi aib bagi dirinya. Secara bahasa, aib berarti cacat. Sedangkan secara istilah, aib adalah suatu bagian yang tidak berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dianggap sebagai bentuk kekurangan. Aib bisa berupa cerita buruk, pengalaman kelam, ataupun sifat jelek yang dimiliki oleh seseorang. Islam menganjurkan umatnya untuk menutupi aib tersebut. Islam adalah agama yang memuliakan derajat umat. Tidak diperkenankan bagi umat muslim untuk membuka aib sendiri jika berpotensi menimbulkan rasa malu dan menurunkan derajat serta martabatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap umatku dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan melakukan maksiat, dan termasuk terang-terangan adalah seseorang yang melakukan perbuatan maksiat di malam hari. Kemudian di paginya ia berkata, 'Wahai fulan, kemarin aku telah melakukan perbuatan jelek ini dan itu.' Padahal Allah telah menutup aibnya itu, dan di pagi harinya ia membuka tutupan Allah atas dirinya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, hendaknya kita langsung bertaubat ketika melakukan kesalahan dan menutupi dengan rapat aib kita tersebut. Kedua, aib orang lain. Tidak hanya aib sendiri, aib saudara sesama muslim juga harus ditutupi dengan baik. Sebagaimana dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 19 yang artinya, "Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui." Dijelaskan juga dalam sebuah hadis,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai manusia, siapa yang Islamnya hanya di lisan, maka iman tidak akan masuk ke hatinya. Janganlah kalian menyakiti sesama muslim, mencela mereka, dan membuka aib mereka. Karena siapa yang membuka aib saudaranya, maka Allah akan membuka aibnya. Dan siapa yang Allah buka aibnya, maka Allah akan mempermalukannya meskipun di dalam rumahnya." Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Seseorang yang membuka aib orang lain, maka Allah akan mengazab dengan cara membuka aib kita. Hal ini sesuai dengan yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis berikut. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang membuka aib seorang muslim, Allah akan membuka aibnya hingga terbukalah kejelekannya di dalam rumahnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga, urusan ranjang suami istri. Di antara kerusakan yang terjadi pada zaman ini adalah ketika seseorang dengan mudahnya menceritakan hubungan biologis suami istri kepada orang lain tanpa ada faedah dan keperluan yang penting. Perbuatan semacam ini terlarang karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya manusia yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat ialah seseorang yang berhubungan badan dengan istri atau suaminya, kemudian dia menyebarkan rahasia ranjangnya." Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi menjelaskan bahwa dari hadis tersebut dilarang dan haram bagi suami maupun istri untuk menyebarkan masalah ranjang mereka kepada siapapun, kecuali jika terdapat kondisi darurat yang mengharuskan keduanya untuk menceritakan hubungan ranjang. Semisal untuk keperluan kesehatan reproduksi kepada dokter, keperluan hukum, menuntut hak dan kewajiban dalam kebutuhan biologis kepada hakim, dan hal-hal yang diatur dan ditetapkan dalam syariat Islam. Lalu yang keempat, menjaga amanah orang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita dengan tegas untuk menunaikan amanah dengan benar dalam firman-Nya surat An-Nisa ayat 58, yang artinya, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "Bila seseorang bercerita lalu berpaling, maka itu adalah amanah." Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Hadis tersebut menyebutkan bahwa percakapan merupakan amanah. Oleh karena itu, pembocoran percakapan rahasia merupakan bentuk pengkhianatan. Hadis lain menjelaskan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada iman yang sempurna bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah, dan tidak ada agama yang sempurna bagi orang yang tidak menepati janji." Hadis riwayat Ahmad. Amanah adalah sesuatu yang dapat dipercaya. Dengan begitu, amanah bisa dikaitkan dengan sifat seseorang yang dapat dipercaya atau sesuatu yang dipercayakan. Sebagai contoh, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar cerita dari teman atau saudara mengenai diri mereka dan orang lain. Sadar atau tidak, sebenarnya cerita-cerita tersebut menjadikan amanah buat kita. Karena dipandang sebagai amanah, itu menjadi rahasia yang harus dijaga.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khianat terbesar adalah ketika engkau membicarakan saudaramu perkara yang bagimu itu menganggap dirimu jujur, padahal baginya dirimu adalah pembohong. Hadis riwayat Bukhari. Kelima, orang yang dipercaya memandikan jenazah. Dari Abu Rafi radhiyallahu anhu secara marfu, siapa yang memandikan jenazah lalu ia menyembunyikan aibnya, maka Allah akan mengampuninya sebanyak 40 kali. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang keutamaan orang yang memandikan jenazah lalu melihat aibnya kemudian menutupinya. Orang yang melihat kekurangan pada jenazah itu ada dua macam. Pertama, yang berkaitan dengan kondisinya. Kedua, yang berkaitan dengan tubuhnya. Contoh yang pertama, misalnya jika ia melihat perubahan wajah yang menghitam dan menjadi jelek pada jenazah, maka ini bisa jadi merupakan tanda su'ul khotimah. Kita mohon kepada Allah keselamatan darinya, maka dia tidak boleh menceritakan kepada orang lain bahwa aku telah melihat orang ini dalam kondisi seperti ini. Karena ini berarti mengungkap aibnya, sementara orang itu telah pergi menghadap Tuhannya, dan Allah akan memberinya balasan yang pantas dengan adil atau maaf atas karunia-Nya. Dan yang kedua, seperti jika ia melihat cacat di punggung jenazah yang selama hidupnya ia tutupi dari orang lain, maka orang yang menutupinya saat kematiannya akan mendapatkan pahala ampunan yang besar sebanyak 40 kali. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 5 hal yang tidak boleh diceritakan kepada siapapun. Semoga Allah menguatkan kita untuk menjaga hal-hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.